Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 diberi kesempatan untuk mempraktikkan model pembelajaran Group Investigation. Kami dari kelompok 3 beranggotakan 5 orang. Saya Fitra Amalia dengan NIM H0523006 sebagai guru. Saya atas nama Edi Tinur dengan NIM H05230774 sebagai murid. Saya atas nama Asma dengan NIM H05230616 sebagai murid. Saya atas nama Jerni dengan NIM H05230313 sebagai murid. Saya atas nama Nur Amalia dengan NIM H053005 sebagai murid. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Baik, Bu. Oke, alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan untuk melakukan pembelajaran seperti biasanya. Jadi, sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa, kita harus awali dengan membaca doa terlebih dahulu agar apapun yang kita lakukan itu berjalan lancar dan mendapat berkah dari Tuhan. Oke, silahkan kata kelasnya, silahkan dipimpin doanya. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, jadi Ibu absen dulu ya, yang Ibu sebut namanya. Silahkan untuk mengangkat tangannya dan bilang hadir. Aditya Nur. Hadir, Bu. Oke. Asma, hadir Bu. Jerni, hadir Bu. Nur Amelia, hadir Bu. Oke, alhamdulillah semuanya hadir lengkap, tidak ada yang izin, tidak ada yang alfa ataupun sakit. Oke, nah pada hari ini kita akan belajar materi PKN. Ada yang tahu hari ini kita belajar tentang apa? Tidak ada, Bu. Nah, jadi hari ini tuh kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban. Jadi sebelum itu Ibu mau tanya dulu, ada yang tahu apa itu hak dan apa itu kewajiban? Tidak, Bu. Oke, jadi tujuan pembelajaran pada hari ini itu peserta didik anak-anak di sini itu tahu apa itu hak, apa itu kewajiban, dan apa perbedaan antara keduanya, dan apa hak dan kewajiban yang ada di sekolah dan yang ada di rumah. Jadi hak itu merupakan yang harus kita dapatkan baik itu di rumah ataupun di sekolah. Sedangkan kewajiban itu adalah yang harus kita lakukan baik itu di sekolah maupun di rumah. Nah, jadi sebelum itu Ibu mau tanya dulu. Kalian pernah tidak disuruh mengerjakan tugas oleh Bapak ataupun Ibu guru di sekolahnya? Karena, Bu. Nah, jadi itu kalian itu mengerjakan tugas itu termasuk hak atau kewajiban? Kewajiban. Nah, jadi mengerjakan tugas itu merupakan suatu kewajiban, sebab mengerjakan tugas itu harus dilakukan oleh anak-anak di sini agar mendapat ilmu dan mendapat wawasan. Nah, jadi kan kalau anak-anak di sini sudah mengerjakan tugas dan itu termasuk kewajiban. Nah, setelah anak-anak di sini mengerjakan tugas, terus ibu guru ataupun bapak gurunya menilai itu hak atau kewajiban. Nah, jadi tugas kalian itu dinilai itu merupakan hak yang harus kalian dapatkan dari seorang guru. Nah, itulah contoh hak dan kewajiban yang ada di sekolah. Nah, jadi untuk hak dan kewajiban yang ada di rumah, ada yang bisa contoh hak yang bisa kita dapatkan di rumah? Saya, Bu. Ya, silahkan ketua kelasnya. Kalau hak yang di rumah itu, Bu, contohnya kayak hak merasa aman dan nyaman,
hak untuk dihormati, dan kewajiban di rumah menghormati anggota keluarga dan menjaga kerukunan. Itu saja jawaban saya, Bu. Oke, baik, terima kasih. Baru tepuk tangan untuk temannya. Nah, jadi Ibu rasa kalian sudah tahu apa itu hak dan apa itu kewajiban, bahkan perbedaannya. Jadi, untuk itu Ibu mau kasih tugas. Ibu mau bagi menjadi 2 kelompok heterogen. Jadi, yang barisan pertama itu kelompok 1 dan barisan di belakang itu kelompok 2. Silahkan dan masing-masing tentukan ketua kelompoknya. Jadi silahkan tentukan ketua kelompoknya. Oke, silahkan kelompoknya. Oke, silahkan maju untuk Ibu kasih tugasnya. Kakak, yang situ aku siapa? Ya, mikir. Oke, silakan ketua kelompoknya maju ke depan untuk Ibu kasih tugas. Ayo. Oke, jadi tugasnya sudah Ibu kasih tahu ya di masing-masing ketua kelompoknya. Silakan berdiskusi untuk mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Ibu mau bertanya, Bu. Oke, silakan. Berapa ini disebutkan hak dan kewajibannya di sekolah, Ibu? Terserah apa-apa yang kamu ketahui. Baik, Ibu. Oke, bagaimana anak-anak, sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, silakan untuk ketua kelompoknya mempresentasikan apa yang kalian dapatkan agar kelompok lain mengetahui jawaban dan mendapatkan pengetahuan yang lebih dari pembelajaran hari ini. Silakan. Adapun soal di sini kami akan memaparkan jawaban kami. Soal yang kami dapatkan itu tuliskan contoh hak dan kewajiban di rumah. Dan jawaban kami yang pertama, hak. Yang pertama itu hak untuk mendapat kehormatan, hak untuk mendapat pendidikan, hak untuk mendapat kebutuhan dasar. Dan yang kedua yaitu kewajiban. Yang pertama yaitu menjaga kerukunan, menjalankan aturan, dan menjaga nama baik keluarga. Itu saja jawaban dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan untuk kelompok 2 yang membahas tentang hak dan kewajiban di sekolah. Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok ini, yaitu contoh hak dan kewajiban di sekolah. Yaitu yang pertama, hak menggunakan fasilitas sekolah, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak sesuai beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Dan yang kedua yaitu adalah kewajiban, berperilaku baik dan sopan santun, mematuhi peraturan yang berlaku, menghargai dan menghormati guru dan teman-teman. Oke, baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, nah jadi Ibu harap semua anak-anak sudah tahu bagaimana hak dan kewajiban yang ada di sekolah dan di rumah. Nah, jadi mempresentasikan hasil tugas tadi itu bertujuan agar
kalian tidak hanya tahu tentang materi yang kalian dapatkan, tapi kalian juga tahu tentang materi yang ada di kelompok lain. Nah, jadi ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Oke, silahkan ketua kelas lagi. Sebagai kesimpulan dari mata pelajaran kita hari ini yaitu hak dan kewajiban di rumah atau di sekolah saling terkait dan harus seimbang. Dengan memahami dan menjalankan hak dan kewajiban masing-masing, suasana di rumah ataupun di sekolah akan menjadi lebih harmonis dan bahagia. Oke, baik. Nah, jadi itulah tadi kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini. Semoga kita semua tetap sehat walafiat agar kita bisa bertemu pada pembelajaran esok hari dengan materi yang berbeda. Jadi mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini mengenai hak dan kewajiban baik itu di sekolah ataupun di rumah. Jadi silahkan ketua kelasnya dipimpin doa untuk kita pulang. Sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik, itulah pembelajaran pada hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.